Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya setiap hari kita dapat menambah ilmu yang berkaitan dengan agama yang kita cintai, yaitu agama Islam, yang sumber utamanya, yang agama Islam rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan rujukan tambahan pula ijma' dan qiyas. Pada pagi ini, insya-Allah, Allah permudahkan masing-masing kita, sama ada ustaz sebagai penyampai atau para pendengar sekalian, dimudahkan untuk memahami satu surah yang cukup istimewa. Surah Al-Bayyinah. Sungguh banyak sebenarnya pengajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Bayyinah. Nah, karena surah ini Ustaz ulas dengan panjang lebar sampai 8 halaman, 8 muka surat A4. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Surah ini dinamakan surah Al-Bayyinah. Termasuk surah yang agak panjang dalam juz amma, walaupun bukan yang terpanjang, tapi agak panjang. Karena ayatnya dan terjemahan harfiahnya akan diulang balik, yang diikuti dengan makna perkataan, kata demi kata, mufradat atau vocabulary-nya. Itu boleh kita baca masing-masing. Yang penting, sekarang kita mula dengan mukaddimah. Mukaddimah. Surah Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. 8 ayat. Termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah atau sebelum baginda hijrah ke Madinah. Diturunkan setelah surah At-Talaq. At-Talaq. Di dalam surah At-Talaq inilah terdapat ayat 1000 dinar, ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hingga akhir surat At-Talaq.
Setelah surat At-Talaq, turun surah ini. Surah Al-Bayyinah. Surah ini dinamakan Al-Bayyinah, yang artinya bukti yang nyata. Al-Bayyinah maknanya bukti yang nyata. Diambil dari perkataan Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Namun demikian, surah Al-Bayyinah ini mempunyai nama yang lain. Ini untuk makluman kita. Pertama dipanggil Suratul Bayyinah. Maknanya bukti yang nyata. Kita umat Islam dalam beragama perlu ada bukti. Bukti maknanya dengan makna hujjah. Bukti dengan makna dalil. Bukti dengan makna argument. Islam bukan agama ikut-ikutan. Dalam surat Al-Bayyinah nanti sangat jelas yang dimaksudkan dengan bukti itu. Diambil dari perkataan Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat 1 dan ayat 4. Ayat 1 dan ayat 4. Ada menyebut Al-Bayyinah. Nama surah ini yang kedua dipanggil dengan Suratul Bariyah. Suratul Bariyah maknanya kejadian. Itu sebabnya kita jumpa nanti di dalam surah ini ada yang dipanggil dengan Khairul Bariyah, seburuk-buruk, sebaik-baik kejadian, dan ada pula yang dipanggil dengan Syarrul Bariyah, seburuk-buruk kejadian. Siapa maksudnya? Nanti akan dijelaskan. Diambil daripada perkataan Al-Bariyah yang terdapat pada ayat 6 dan 7. Al-Bariyah berasal daripada Al-Bari'ah, daripada perkataan Bara'ah. Salah satu nama Allah Al-Bari' yang artinya khalaqa. Itu sebabnya Al-Bari' sama dengan Al-Khaliq, creator, yang menjadikan atau yang mencipta. Okey, nama surah ini yang ketiga dipanggil dengan surah Lam Yakun. Karena diawali dengan Lam Yakunil ladzina kafaru. Maknanya tidaklah mereka. Diambil dari perkataan surah tersebut sebagaimana surah Al-Fatihah. Salah satu dari 12 nama surah Al-Fatihah adalah surah Al-Hamdu. Surah Al-Hamdu. Okey, itu tentang nama-nama dari surat Al-Bayyinah. Ingat, kaedah dalam ilmu tafsir, sesuatu yang apabila mempunyai nama yang banyak, mesti membawa makna hebat. Itu sebabnya hari kiamat ada 29 nama. Ada pula yang mengatakan 21 nama untuk hari kiamat saja. Ada Yaumuddin, ada Al-Haqqah, Al-Qari'ah. Macam-macam. Ada 29 nama. Syurga ada 8 nama.
Neraka ada 8 nama. Nabi Muhammad ada 56 nama menurut Imam Ibnul Qayyim. Nah, lebih daripada itu, Allah memiliki 99 nama. Malah bukan hanya 99, lebih daripada itu. Menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kaedah dalam ilmu tafsir, sesuatu yang apabila namanya banyak, mesti menunjukkan hebat. Sama ada hebatnya itu positif, atau hebatnya itu dari sudut negatif. Neraka ada 8 namanya. Jahim, Jahannam, Ma'wa, dan lain-lain, Al-Wail, menunjukkan betapa hebatnya siksaan dalam neraka. Syurga juga punya nama yang banyak. Nah, itu maksudnya hebatnya dari sudut nikmat. Surah yang paling banyak namanya adalah surat Al-Fatihah. Paling kurang 12 nama surat Al-Fatihah. Surat Al-Asas, karena dia basic. Surat Asy-Syifa, karena dia penawar. Surat Al-Hamdu, surat Al-Fatihah, surah Sab'ul Mathani, macam-macam. Jadi lam yakunil ladzina kafaru, surah ini ada 3 nama. Maknanya surah yang cukup hebat. Okey, kita langsung saja kepada tafsiran ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya masing-masing sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Dia al-bayyinah, bukti yang nyata. Abu Jahal, Abu Lahab dan penyembah berhala musyrikin Mekah cakap macam itu. Yahudi dan Nasrani juga cakap macam itu. Kami tidak akan tinggalkan agama berhala kami sehingga datang bukti. Kami tidak akan berhenti mengatakan Tuhan itu ada anak, kata Nasrani, kata Yahudi, kecuali bila datang bukti. Semua cakap macam itu. Okey, kita teruskan dengan tafsiran ayat. Kalau tadi baru terjemah harfiah, kita masih lagi memerlukan terjemah maknawiyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa orang-orang kafir terbagi 2. Nah, Ustaz selalu merujuk kepada ayat ini tentang pembahagian kafir. Dalam ayat ini Allah membagi kafir terbagi 2 jenis, yaitu kafir ahli kitab. Mereka adalah Yahudi dan Nasrani, sebab Yahudi dapat kitab bernama Taurat. Nasrani juga ada kitab bernama Injil. Sedangkan musyrikin pula adalah penyembah berhala atau penyembah api daripada orang-orang Arab atau Ajam selain Arab. Termasuk musyrikin ini Hindu hari ini, Buza, Majusi, dan lain-lain. Mereka bukan ahli kitab. Walaupun mereka ada kitab pegangan mereka, tapi itu bukan kitab yang turun dari langit. Mereka mengatakan bahawa mereka akan tetap di dalam agama yang mereka warisi
dari nenek moyang mereka. Sama ada Yahudi, Nasrani, ta'assubnya na'udzubillah terhadap pendeta-pendeta mereka, atau musyrikin, begitu ta'assub terhadap nenek moyang mereka. Kami tidak akan tinggalkan agama kami sehingga datang dulu bukti. Dengan kata lain, mereka bersedia meninggalkan agama lama yang mereka anuti jika datang pada mereka bukti yang nyata itu. Bukti yang nyata di sini dengan makna kebenaran. Okey, kesimpulan dari ayat pertama, orang kafir terbagi dua. Ahli kitab, ini kafir ya. Kita pun dapat kitab juga dari langit, namanya Al-Quran. Tapi kita bukan ahli kitab. Sebab ini pembahagian alladzina kafaru, orang kafir. Cuma kadang-kadang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada mereka ada ciri-ciri ahli kitab. Pada mereka juga ada ciri-ciri musyrikin. Kita tak katakan mereka ahli kitab. Kita tak katakan mereka musyrikin. Tapi sifat kafir ahli kitab ada pada setengah orang Islam. Sifat orang musyrikin ada pada setengah orang Islam. Okey, itu nanti akan sampai pembahasannya. Nah, sekarang al-bayyinah, bukti yang nyata atau kebenaran itu yang mereka tunggu-tunggu. Apa dia al-bayyinah? Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang jelaskan pada ayat berikut apakah al-bayyinah itu. Ini yang dipanggil dengan Quran tafsir Quran. Ini yang dipanggil dengan Quran tafsir Quran. Yaitu kualiti tafsir yang paling tinggi. Sebab Allah yang menggunakan istilah, kemudian Allah pula yang explain. Ini jenis tafsir yang paling tinggi. Tak boleh diragukan. Bukan tafsiran cara Mu'tazilah yang hari ini hampir sama dengan golongan liberal yang menetapkan atau yang menjadikan akal, rasional, logik lebih utama daripada nas Quran dan hadis Nabi, yang dipanggil juga dengan golongan modernis. Kononnya mereka orang moden. Nah, Ahli Sunnah wal Jamaah dalam mempelajari ilmu tafsir, tafsir yang paling tinggi kualitinya bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Baru yang kedua, ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Baru yang ketiga, bila ayat Quran ditafsirkan oleh aqwalus sahabah, pandangan para sahabat atau mereka yang hidup pada 3 kurun pertama. Salafus saleh. Sebab mereka adalah murid-murid Nabi secara langsung. Para sahabat. Ini tafsir yang paling tinggi. Ustaz dalam menulis tafsir, Ustaz lebih menekankan kepada tafsiran 3 jenis ini. Sehingga bila kita baca, kita tak perlu ragu lagi. Baru kemudian tafsir yang lain-lain. Okey, berbalik kepada tafsiran ayat pertama. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah.
Itu sebabnya permulaan terjemahannya ada kata yaitu. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tafsiran ayat pertama. Siapakah Bayyinah itu? Yaitu seorang rasul dari Allah, rasulun minallah. Tentu saja maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Tentu saja kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, rasul terakhir Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kemudian Allah menceritakan Quran itu macam mana? Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Itu sebabnya bila ingin berada di atas jalan yang lurus, ikut saja Al-Quran, ikut saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Yasin. Jalan lurus jalan Nabi Muhammad kita boleh jumpa pada ayat 3 dan 4 surat Yasin, innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Engkau adalah rasul yang sebenar-benar rasul yang diutus pembawa jalan yang lurus. Ada pun ayat 60 dan 61 dari surat Yasin Allah menyebut Siratal Mustaqim itu adalah jalan Allah. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ayat demi ayat saling jelas menjelaskan. Okey, sekarang kita tengok tafsirannya pula. Ayat ini menafsirkan maksud al-bayyinah atau bukti yang nyata itu ialah seorang rasul dari Allah. Dan rasul itu pula membacakan lembaran yang disucikan, yang terdapat di dalamnya kitab-kitab yang lurus. Jika masih belum faham lagi, maka dijelaskan. Maksudnya, rasul, seorang rasul dari Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tidak. Mesti terjemahannya Nabi Muhammad. Maksud lembaran yang disucikan pula adalah Al-Quran. Itu sebabnya kita selalu sebut Al-Quran sebagai kitab suci. Karena ia adalah kalam Allah yang suci dari segala kebatilan dan tidak pernah dijamah oleh syaitan. Malah syaitan sangat takut dengan Al-Quran. Sebabnya kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kamu biarkan rumahmu sunyi senyap seperti kuburan. Rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Allahu Akbar. Maksud kitab-kitab yang lurus pula adalah di dalam Al-Quran juga terdapat kandungan kitab-kitab para nabi terdahulu. Taurat, Injil, Zabur, garis besarnya kitab-kitab terdahulu terdapat dalam Al-Quran. Termasuk juga Suhuf Ibrahim. Semuanya adalah kitab-kitab yang lurus dan tidak terdapat di dalamnya kesalahan karena semuanya juga datang daripada Allah. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'la, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Okey,
Kita berpindah ke halaman berikutnya. Bagus juga kalau kita luaskan sedikit tafsiran ayat. Itu sebabnya di sini Ustaz bawa pandangan lain. Ada juga yang mengartikan kitab-kitab yang lurus di sini dengan makna ayat-ayat atau surah-surah dalam Al-Quran. Itu sebabnya kita perlu belajar ayat-ayat Quran, surah-surah Al-Quran. Menurut pandangan yang kedua, lembaran-lembaran itu adalah ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah pada ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Qayyiman syadidan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab. Dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus. Untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Al-Kahfi. Alhamdulillah, Ustaz selesai semalam mengedit kitab tafsir surat Al-Kahfi. 110 ayat. InsyaAllah bila jadi buku nanti ketebalannya lebih kurang 500 muka surat. Surat Al-Kahfi. Ditinjau dari segala sudut. InsyaAllah tahun 21 nanti, 2021, kita juga akan jadikan kitab tersebut karena sangat mustahak kandungannya menjadi salah satu buku rujukan kita. Atau kita jadikan sebagai referensi ketika kita mengajar secara online. Tafsir surat Al-Kahfi. Apalagi kelebihannya sangat bersesuaian dengan zaman sekarang. Sebab sabda Nabi, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terselamat daripada pengaruh Dajjal akhir zaman. Dajjal akhir zaman sudah mula muncul. Yang kerjanya menyesatkan umat Islam dari ajaran yang asli yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu biar nanti kita bahas. Walaupun Al-Bayyinah yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Masih ingat apa makna Al-Bayyinah tadi? Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang explain makna Al-Bayyinah apa dia tadi? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus, Al-Quran telah diturunkan. Ini dia Al-Bayyinah. Walaupun Al-Bayyinah, Nabi telah diutus, Quran telah diturunkan. Yang mereka tunggu-tunggu selama ini dan berjanji kami akan tinggalkan agama kami bila Al-Bayyinah sudah datang, ternyata sudah datang. Namun sikap orang-orang kafir, khususnya ahli kitab, terpecah kepada beberapa golongan. Ada di antara mereka yang beriman kepada Rasulullah dan Al-Quran. Dan ada pula yang menolaknya. Malah yang menolak itu majoriti. Yang beriman sedikit. Keadaan ini dijelaskan lagi oleh Allah pada ayat berikut. Jadi setelah Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus,
Yang menolak bukan Yahudi Nasrani saja. Musyrikin lagi menolak. Walaupun mereka tahu Nabi Muhammad itu insan yang paling baik zaman itu. Sejak dari kecil lagi mendapat gelaran Muhammad Al-Amin. Tetap mereka tolak. Nah, apakah motif penolakan itu? Nanti kita akan bahas. Yang kadang-kadang sifat tersebut ada pada setengah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka juga layak dimurkai oleh Allah. Sehingga mereka juga layak mendapat laknat dan kutukan Allah. Quran ada, hadis ada. Tetap saja ta'assub dan fanatik pada tuan guru, kiai, kepada alim ulama, tuan guru mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya bagus juga kalau ustaz sebut di sini, walaupun belum tiba masanya, ustaz sudah buat satu ketentuan, mudah-mudahan dapat dipersetujui oleh semua para pemirsa online. Tahun 2021, ustaz akan mengajar 7 subjek. 7 subjek. Yang ustaz namakan ini adalah ilmu teras. Ilmu yang paling utama. Pertama, tentang nama-nama Allah. Kitab rujukannya Al-Asma'ul Husna. Yang kedua, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan teruskan dengan buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2. Jilid 1 dah selesai, jilid 2. Ustaz ada jilid 2 dan jilid 3 lagi. Pertama, Al-Asma'ul Husna. Yang kedua, akidah. Yang ketiga, tafsir Al-Quranul Karim, juz 1. Mula dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Yang keempat, juz 30. Seperti yang sekarang ni, kita sambung. Masing-masing ada kitab. Al-Asma'ul Husna ada kitabnya, Al-Asma'ul Husna. Akidah ada kitabnya, juz 1 ada kitabnya, juz 30 juga ada kitabnya. Yang kelima, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Kita dah mulalah. Jilid 1. Ustaz ada 5 jilid sudah ditulis. Sambung dengan jilid 2, 3, 4, 5. Dan jilid 6 Ustaz sedang tulis. Yang keenam, ini bab fiqh. Kita akan belajar salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salat adalah tiang agama. Ustaz juga ada buku namanya Pedoman Salat. Dan yang terakhir, ini fleksibel. Sungguh banyak dari kalangan jemaah yang minta Ustaz bahas tentang kitab yang Ustaz telah tulis yang terakhir, jawapan tepat terhadap soalan kubur. Pada umumnya kita yang sudah lanjut usia ni tak lama lagi akan masuk kubur. Perlu prepare dari sekarang. Macam mana nak jawab soalan-soalan kubur. Ini juga ada bukunya yang ketujuh, iaitu jawapan tepat terhadap soalan kubur. 7 topik ini bagi ustaz inilah yang paling asas. Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akidah ini bab akidah. Tafsir 1 dan tafsir juz 30 ini tafsir Al-Quran. Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Kita akan membahas juga selain ayat-ayat Quran by topik,
juga hadis-hadis Nabi. Kemudian ibadat kita yang paling utama salat. Kemudian ini fleksibel. Mungkin dah selesai nanti soalan kubur, kita akan berpindah umpamanya kepada 50 wasiat yang patut kita tinggalkan untuk anak cucu. Mungkin kita sambung pula nanti kalau habis itu dengan tafsir surat Al-Kahfi. 7 hari dalam seminggu penuh dengan ilmu-ilmu teras tersebut. Tema yang Ustaz gunakan Al-Ibrah bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan kita pada akhir hayat kita. Yang jadi ukuran di sisi Allah bukan serba kekurangan di masa muda. Kita hendak sempurnakan agama kita sebelum menghadap Allah. Sebelum berhadapan dengan pertanyaan mukar wa nakir. Tidak ada istilah terlambat. Ada beberapa jemaah yang komen, Ustaz, kalaulah dari dulu saya tahu ini Islam yang sebenarnya, dari dulu lagi saya ikut kelas Ustaz. Tak apa, no problem. Ingat tema yang selalu kita sebut, better late than never. Lambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Tak jadi masalah. Ingat, mula awal Januari, kita akan menggunakan 7 kitab. Untuk pengetahuan, ketika itu dah tak ada nota lagi. Nampakkan kesungguhan puan-puan dan tuan-tuan dalam mencari ilmu. Selain punya kitab yang kita boleh buat catatan, kitab-kitab tersebut boleh kita warisi kepada anak-anak kita atau cucu kita di belakang hari. Minta maaf, Ustaz ambil sedikit pengumuman. Begitu niat Ustaz. Bukan berdasarkan pelajaran setiap Zoom, tetapi di atas permintaan banyak jemaah, Ustaz, tolong mulakan ilmu-ilmu yang paling utama. Anggap sajalah bagi yang sudah belajar sebagai pengulangan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Coba tengok. Tentang tafsiran Al-Bayyinah itu adalah Rasulullah dan Al-Quran. Setelah datang, mereka tetap menolak. Walaupun ada sedikit dari kalangan mereka yang terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Keadaan itu dijelaskan oleh Allah pada ayat berikut. Ini namanya Quran, tafsir Quran. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Ahli kitab, mereka sebenarnya tidak menolak pada asalnya. Pokoknya datang dulu kebenaran itu. Apa sebab mereka tolak? Ini dia. Dalam tafsiran disebut. Di antara dua golongan kafir di atas. Di antara dua golongan kafir di atas. Ahli kitab dan musyrikin. Ternyata ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, adalah golongan yang sangat tertunggu-tunggu kemunculan Rasul yang terakhir. Rasul akhir zaman
ditunggu-tunggu oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Sebab rasul-rasul dan kitab-kitab mereka, Musa dengan Tauratnya, Isa dengan Injilnya, telah pun menjelaskan tentang berita tersebut. Berita apa? Bahawa akhir zaman akan muncul seorang rasul. Musyrikin penyembah berhala, karena mereka tidak ada rasul, mereka juga tidak ada kitab dari langit, mereka tak tertunggu-tunggu. Tapi ahli kitab tertunggu-tunggu. Hal ini berbeza dengan keadaan musyrikin. Tetapi sayangnya, ahli kitab terpecah belah menjadi beberapa puak. Sebagian mereka ada yang beriman, alhamdulillah. Dan sebahagian lagi kufur terhadap rasul dan kitab yang ditunggu-tunggu itu, yang dipanggil dengan Al-Bayyinah. Coba lihat apa kata Allah berikutnya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Hanifa, maknanya memurnikan ketauhidan, beribadat hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Allah suruh mereka begitu. Bila ikut Muhammad, ikut Al-Quran, mereka akan dapat jalan yang lurus itu. Selain itu, mereka juga disuruh untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, lagi-lagi disebut agama yang lurus itu ialah jika ikut Muhammad dan ikut Al-Quran. Itu sebabnya Nabi Muhammad tidak teragak-agak dalam wasiatnya. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Allahu Akbar. Bila kita banyak baca, banyak kaji, banyak belajar, semakin mantap keyakinan kita. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis saling sokong menyokong akan kebenaran apa yang Nabi wasiatkan. Itu sebabnya Nabi pernah menyebut kekhawatirannya. Akhwafu ala ummati. Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang aku paling takut menimpa umatku pada akhir zaman ialah munculnya imam-imam yang menyesatkan. Karena yang dia ajar bukan Quran dan Sunnah. Kata si fulan, kata si fulan, kata si fulan, hatta tentang perkara gaib pun masih lagi berpandu dengan apa kata tuan gurunya. Bukan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ada ciri-ciri kesesatan lah itu. Apalagi hadis-hadis yang disebarkan, padahal hadis itu hadis palsu. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk ajaran yang mengatakan kita semua umat manusia berasal dari Nur Muhammad. Alam ini berasal dari Nur Muhammad. Semuanya tidak ada dalam Quran dan dalam hadis Nabi yang sahih. Begitu statement dari Said Sabiq, penulis kitab Aqidah Islamiyah. Tapi itu
berlegar dalam masyarakat. Dan yang cakap bukan sembarang orang. Kita sebagai orang awam kadang-kadang tertarik. Itu sebabnya mengapa target kita 2021 ilmu teras mesti kita miliki sebelum kita mati. Sehingga dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil. Itu sebabnya di antara nama Al-Quran yang begitu banyak, satu di antaranya dipanggil dengan Al-Furqan. Al-Furqan maknanya pembeza antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Dan atas dasar itu pula lah, kalau ingin tahu apa rahasianya, kitab tafsir Ustaz panggil dengan tafsir Al-Furqan. Karena dengan membaca kitab tafsir, diharapkan kita menjadi orang yang dapat membezakan mana yang patut diikut, mana yang patut ditolak. Itu dia punya falsafah. Itu sebabnya Ustaz namakan syarikat yang Ustaz miliki dalam masalah penulisan ini Al-Furqan Enterprise. Al-Furqan Enterprise. Dan sempena Al-Furqan itu pula Ustaz namakan kitab tafsir Al-Furqan. Falsafahnya, siapa yang membaca sehingga dia faham mana yang benar, mana yang salah. Sebab Dajjal akhir zaman sangat banyak. Hadirin dan hadirat, motif ahli kitab menolak Rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu. Tahu tak apa motifnya? Adalah semata-mata didorong oleh rasa degilnya. Karena semua agama langit terdahulu yang dibawa oleh para rasul pada prinsipnya adalah sama. Semua rasul terdahulu menyebut pada umatnya akan muncul rasul terakhir. Mereka dan kita tidak disuruh. Mereka golongan ahli kitab terdahulu dan kita tidak disuruh kecuali 3 perkara sesuai dengan ayat di atas tadi. Agar memurnikan tauhid tanpa bercampur syirik. Ada pertanyaan datang pagi tadi tentang ayat 82 dari surat Al-An'am. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang yang akan aman dari siksaan Allah dan merekalah orang yang mendapat petunjuk. Apakah termasuk juga ke dosa-dosa besar lainnya, Pak Ustaz? Ustaz janji pada Puan Amiza, Ustaz akan jawab dalam online nanti. InsyaAllah setelah selesai tafsiran. Ini dia. Mereka ahli kitab dan kita termasuk musyrikin. Allah tidak suruh kecuali agar menyembah Allah yang Maha Esa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisin maknanya dengan ikhlas. Semua kita tahu ketika belajar ilmu akidah, ikhlas itu sama dengan tauhid. Itu sebabnya la ilaha illallah selain dipanggil kalimatul tauhid, dia juga dipanggil dengan kalimatul ikhlas. Yang kedua, agar mereka mendirikan salat. Ahli kitab dan kita mesti mendirikan salat. Yang ketiga, agar mereka mengeluarkan zakat. Ini semuanya perlu kepada ilmu teras. Mengapa Ahlus Sunnah, mengapa Al-Asma'ul Husna Ustaz letak nombor 1?
ada kaitannya. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Mengapa berikutnya ilmu akidah? Asmaul Husna pun ilmu akidah juga. Menyangkut masalah keimanan. Sebab ilmu akidah ini adalah basic. Adalah tapak tempat kita meletakkan agama Islam kita. Mengapa salat kita dahulukan? Sebab Nabi kata salat itu tiang agama. Mengapa Al-Quran dan hadis, tafsiran dan hadis? Karena referensi rujukan utama agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini yang Ustaz namakan ilmu teras. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, bila ketiga-tiga perkara di atas awak lakukan, itulah agama yang lurus. Minima 17 kali dalam sehari kita minta agar Allah tunjuki kita jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Berapa banyak umat Islam? Ustaz tidak kata semua. Tidak tahu apa makna jalan yang lurus. Bila kita minta sampai 17 kali minima dalam sehari, dia adalah rukun dalam salat, karena membaca Al-Fatihah adalah rukun. Dari sudut bilangan tadi, sesuai dengan kaedah ilmu tafsir, bila sesuatu itu bilangannya terbanyak, menunjukkan dia sangat penting. Rabbana atina fid dunya hasanah dianggap sebagai doa yang sangat bagus. Itu pun hanya 5 kali. Biasanya kita baca sekali setiap selesai salat fardu. Dan hukumnya hanya sunat, boleh baca, boleh tidak. Tapi ihdinas siratal mustaqim, bilangannya minima 17. Kalau kita rajin buat salat duha, tahajud, witir, rawatib, tak mustahil dalam satu hari sampai 50 kali kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Adalah sangat aib dan tercela Anda bila sesuatu yang Anda minta sekian banyak, sering dan kerap dalam sehari, Anda sendiri tak tahu apa makna siratal mustaqim. Kita dah sebut, siratal mustaqim itu ada pada Quran, siratal mustaqim itu ada pada Nabi Muhammad atau sunnahnya. Yang itu kita tak mau tahu. Allahu Akbar. Ustaz, karena dah faham ini, Ustaz coba, mari kita sama-sama faham. Supaya kita nanti tidak menghadapi masalah sejak dari kubur. Ini belum lagi hari akhirat yang tidak ada hujungnya. Tempat di sana 2 saja, syurga neraka. Mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang layak memasuki syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapat husnul khatimah, akhir yang baik. Ingat kaedah tadi, yang jadi ukuran di sisi Allah adalah kesempurnaan pada akhir hayatmu. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah serba kekurangan di masa mudamu. Yang tidak tutup aurat, yang minum arak, yang berzina. No. Masih ada peluang untuk memperbaiki keadaan. Itu sebabnya barangkali masih ingat ke arah memahami Al-Quran jilid 1 beberapa hari yang lalu ada topik reevaluasi, muhasabah diri. Sila dengar balik. Sangat mustahak lebih-lebih lagi pada penghujung tahun ini.
Esok lusa kita dah masuk pada bulan yang terakhir untuk tahun 2020. Muhasabah diri sangat perlu. Okey, kita teruskan. Ayat ini seolah-olah menggambarkan tentang syarat utama untuk mencapai kesempurnaan beragama. Apa dia? Syarat utama untuk mencapai kesempurnaan agama. Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Ketiga, muamalat. Muamalat ini hubungan kita dengan sama insan. Faktor akidah diisyaratkan. Faktor akidah diisyaratkan dengan perintah agar mengikhlaskan hati ketika beribadat tanpa cenderung kepada syirik walau sedikit. Itu akidah. Faktor ibadat diisyaratkan dengan mendirikan salat, iaitu menjalin hubungan baik kita dengan Allah, hablum minallah. Dan faktor muamalat diisyaratkan dengan mengeluarkan zakat. Hakikat ini begitu terserlah di dalam Al-Quran, sehingga Allah SWT mendahulukan ketiga-tiga sifat tersebut dengan ciri-ciri khas orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di mana isyarat itu, Pak Ustaz? Ini dia. Semua kita hafal ayat ini. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu siapa orang yang bertakwa? Ini juga termasuk Quran, tafsir Quran. Al-Muttaqin itu ditafsirkan oleh Allah dengan 3 sifat utama. Mereka beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan salat, dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Di dalam ayat, okey, Ustaz jelaskan sedikit. Allah menyebut dalam banyak ayat Al-Quran, syurga disediakan oleh Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Silat lihat ayat 133 Ali Imran. 133 Ali Imran. Uiddat lil muttaqin. Syurga itu Allah sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Maryam Allah sebut yang akan melepasi siratal mustaqim hanya orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa semuanya akan dikait oleh api dari bawah untuk dijatuhkan ke dalam neraka. Takwa lagi. Jangan sampai tak tahu apa ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, sekarang Allah sendiri yang sebut ciri-cirinya. Iman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan infak atau mengeluarkan zakat. Sama betul dengan kehendak surat Al-Bayyinah tadi. Tauhidkan Allah. Jalinkan hubungan baik dengan Allah, iaitu salat. Jalinkan hubungan baik dengan sama insan, iaitu muamalat. Allahu Akbar. Cantiknya, bila kita faham Al-Quran. Hadirin dan hadirat, Islam agama yakin, bukan agama agak-agak. Keyakinan tidak boleh datang sendiri tanpa belajar. Dan belajar pun mestilah berdasarkan kitab yang meyakinkan. Cakap Allah, Al-Quran cakap Allah. Mana boleh bohong? Maha suci Allah daripada berdusta. Nabi Muhammad, insan maksum, tak pernah silap. Dan kita pula beria-ia sangat. Oh, kata Tuan Syekh itu, oh, pokoknya Syekh itu cakap begitu, mesti betul. Allahu Akbar.
Itu komen orang yang tak ada akidah. Kecuali ustaz itu, kiai itu, tuan guru itu bawa ayat Quran untuk menyokong apa yang dia cakap. Ustaz di antara orang yang melarang murid-murid ustaz jangan ta'assub pada Abdullah Yasin. Jangan. Abdullah Yasin tidak maksum. Tapi percayalah dengan dalil-dalil yang dia bawa. Kitab akidah. Setiap poin mesti ada firman Allah, hadis Nabi. Setiap poin mesti ada ayat Quran, hadis Nabi. Dalil itu yang kita ikut. Bukan siapa yang menulis. Bukan. Coba punya prinsip ini sebelum kita mati. Kita akan selamat insya-Allah. Di dalam ayat berikutnya pula, kita teruskan dengan ayat berikut. Allah menjelaskan nasib yang akan dialami oleh mereka yang kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Allah cerita, siapa yang menolak Nabi Muhammad, siapa yang menolak hadis Nabi, nasib mereka nanti di akhirat ini Allah gambarkan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrikin, akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Segala perkhabaran yang datang daripada Allah adalah benar belaka. Allah ceritakan tentang orang kafir, sama ada kafir ahli kitab, Yahudi Nasrani, atau kafir musyrikin, penyembah berhala. Kalau sampai mati tidak memeluk Islam, padahal ajaran Islam telah mereka dengar, tempat mereka neraka Jahannam, kekal abadi di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ini menegaskan bahawa orang-orang kafir, apakah mereka golongan ahli kitab atau mereka dari golongan musyrikin, sama-sama akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan 3 jenis siksaan. 3, bukan 1. 3 jenis siksaan yang akan diterima oleh orang-orang kafir di akhirat nanti. Yaitu, pertama, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Yang kedua, mereka kekal di dalamnya. Tak ada peluang untuk keluar. Yang ketiga, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kita tahu ini karena kita belajar tafsir. Kalau hanya pandai membaca Al-Quran, tidak belajar tafsir, macam mana hendak menolak diri ini daripada 3 sifat ini? Walaupun hafal surat Al-Bayyinah, bila tak faham, dia tidak akan motivate kita, tidak akan menjadi pendorong kita untuk menjauhi sifat-sifat seperti ini. Ingat, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Iman, Quran kalamullah. Tilawatuhu, baca dengan tajwid yang betul.
Yang ketiga, al-fahmu bihi, fahami tafsirannya. Sudah faham, al-amalu bihi, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat suruhan-suruhan Quran, jauhi larangan-larangan Quran. Itu maknanya buat. Dan yang terakhir, sampaikan. Sampaikan kepada orang lain. Ini dia. Ustaz tidak mau nanti ditanya, wa ma imamuka, apakah pedomanmu? Kalau 5 ini kita tidak laksanakan ketika hidup di dunia ini, bermasalah nanti di akhirat. Oh, kamu tahu, mengapa kamu tidak sampaikan? Padahal dalam masyarakatmu banyak syirik terjadi, banyak bid'ah terjadi. Mengapa kamu tak sampaikan padahal kamu tahu? Kewajiban terhadap Quran bukan 2, iman dan baca. Belum. 3 lagi mesti. Hadirin dan hadirat. Adapun rahasia mengapa ancaman neraka di dalam ayat ini didahulukan dengan ahli kitab daripada musyrikin. Mengapa didahulukan ancaman neraka Jahannam itu? Kekal abadi di dalamnya. Mengapa didahulukan? Ahli kitab dulu, baru musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Ini satu lagi dalam kaedah ilmu tafsir. Sesuatu yang apabila disebut dahulu menunjukkan dia yang paling utama. Sebagaimana Allah sebut sifat orang yang bertakwa 3 dahulu. Iman pada yang gaib dulu, ini memberi isyarat akidah. Mendirikan salat, ini memberi isyarat ibadat. Kemudian zakat memberi isyarat muamalat. Begitu urutannya. Nah, sekarang bila ditanya mengapa disebut ahli kitab dulu baru musyrikin? Bukankah mereka sama-sama kafir, Pak Ustaz? Betul? Tapi kafir ahli kitab lebih teruk. Apa sebab? Ustaz jawab sajalah. Mereka tahu Nabi Muhammad itu Rasul sebenar. Mereka tahu bahawa Al-Quran itu kitabullah yang sebenar. Tapi mereka tolak. Maknanya mereka bukan jahil, tapi mereka degil. Beza dengan musyrikin. Pada umumnya mereka ummiyun. Tidak boleh tulis baca. Lebih daripada itu mereka tak pernah punya Rasul mengkhabarkan pada mereka. Mereka tidak ada kitab dari langit yang menerangkan tentang akan kemunculan Rasul terakhir. Mereka hanya kenal Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, itu saja. Berbeza ahli kitab. Kita baca. Didahulukan ahli kitab dari musyrikin karena motif ahli kitab menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah degil, yang dalam bahasa Arab dipanggil dengan inad. Inad itu bahasa kita degil. Ada ilmu tapi tak mau ikut. Ini sama dengan Allah ceritakan dalam Quran sikap Yahudi bila disampaikan oleh Nabi Musa firman Allah, Taurat. Apa mereka jawab? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tolak. Kami dengar maknanya mereka ada knowledge, ada ilmu tentang kebenaran. Mereka akui Isa adalah Rasulullah, mesti benar. Tapi apa yang Musa suruh, mereka tak buat. Apa yang Musa larang, mereka langgar. Itu namanya sami'na wa asaina. Maknanya ilmu mereka ada. Sedangkan motif musyrikin menolaknya adalah karena kejahilan mereka. Sebabnya musyrikin Abu Jahal, Abu Lahab dipanggil Arab jahiliyah. Karena bodoh. Tidak ada ilmu. Degil lebih berbahaya daripada jahil. Karena orang degil mengetahui kebenaran tetapi enggan mematuhinya. Sedangkan jahil pula adalah orang yang enggan mematuhi sesuatu
kebenaran karena kebodohannya. Hakikat ini menunjukkan betapa bahaya ancaman ke atas ulama su'. Ayat ini mengandung ancaman terhadap ulama su', yaitu ulama yang jahat. Dia ada ilmu, lalu dia tak mau sampaikan. Itu ulama su'. Dia tahu perkara yang sebenarnya, tapi dia robah kepada makna lain. Sebab bila dia ikut betul-betul sebagaimana yang ada dalam Quran dan hadis, orang barangkali tidak akan sokong dia lagi. Atau membuat dia bila bercakap bercanggah dengan apa yang telah ditetapkan, padahal itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, besar kemungkinan dia takut diposting ke tempat lain. Sebab tidak ikut mainstream. Sifat inilah sebenarnya yang telah membuat akhirnya syirik, khurafat, bid'ah berterus-terusan saja di dalam masyarakat. Orang awam akan kata, Ustaz kata itu syirik, Ustaz kata itu bid'ah, Ustaz anu saja buat. Habib anu pun datang ke kuburan juga minta-minta, memuja-muja. Ini dia implikasinya. Syirik dan bid'ah sangat susah akhirnya untuk dihapuskan dalam masyarakat. Karena yang menyokongnya itu bukan sembarang orang. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Sebabnya kita perlu rujuk kepada ilmu teras yang berasaskan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Ulama su' iaitu ulama yang mengetahui kebenaran tetapi sengaja enggan mengamalkan kebenaran. Apabila kita lihat dari sudut sejarah bahawa motif ahli kitab menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah karena Rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu itu bukan dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Israel, tetapi dari bangsa Arab. Sementara golongan musyrikin pula menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda adalah karena ajaran baginda bercanggah dengan kebiasaan yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka. Ini poin penting. Ini poin penting. Ustaz ulang, ini poin penting. Ustaz jelaskan sajalah secara bebas. Motif utama ahli kitab Yahudi Nasrani tolak Nabi Muhammad karena Rasul terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israel. Nabi Isa adalah Bani Israel, Rasul dari kalangan Bani Israel yang terakhir. Untuk pengetahuan semua Nabi dan Rasul majority Bani Israel. Yang bukan Bani Israel itu hanya 10 orang saja. Kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Kalau Rasul saja, Nabi lebih banyak. Kita ambil Rasul saja. Ada riwayat mengatakan Rasul itu ada 315 orang Rasul. 315. Yang wajib kita ketahui 25. Karena 25 tertera dalam Al-Quran. Dari 315, 10 saja yang bukan Bani Israel. Kalau 315 dikurangi 10, maknanya 305 orang Rasul adalah Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara 10 yang bukan Bani Israel. Jadi yang tertunggu-tunggu oleh Bani Israel ini adalah Bani Israel juga sebagai Rasul.
Tiba-tiba Nabi Muhammad dari kalangan orang Arab, Quran pula diturunkan dalam bahasa Arab. Taurat, Injil itu bahasa Ibrani atau Hebrew, bahasa Bani Israel. Jadi mereka menolak Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak sebangsa dengan mereka. Penolakan Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin penyembah berhala pula menolak Nabi Muhammad bukan karena Nabi Muhammad orang yang tidak baik. Nabi Muhammad sudah dikenal Muhammad Al-Amin sejak kecil lagi. Karena amanahnya beliau. Tapi mereka tolak Nabi Muhammad adalah karena Nabi Muhammad bawa ajaran bercanggah dengan ajaran nenek moyang mereka. Yang tidak ada masalah menyembah berhala, yang tidak ada masalah berzina, minum arak, berjudi, tidak ada masalah membunuh. Mereka ikut nenek moyang. Sampai kepada matlamat yang Ustaz ingin sampaikan. Oleh sebab itu, bila Muslim Malaysia, Indonesia enggan menerima kebenaran karena yang menyampaikan kebenaran itu bukan orang Malaysia, kalau di Indonesia bukan orang Indonesia, kalau Singapura bukan orang Singapura, dia tolak kebenaran itu. Maknanya pada Muslim tersebut ada unsur-unsur ahli kitab. Sebab motif penolakannya adalah karena yang menyampaikan kebenaran itu bukan dari bangsa mereka. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada wasiat yang terakhir sebelum baginda wafat, di antaranya apa dia? Ittaqullah wasma'u wa ati'u walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Taatlah kamu kepada kebenaran. Ati'u, ati'u Allah. Ittaqullah. Apa makna ittaqullah? Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Wasma'u wa ati'u. Tapi kamu mesti dengar dan taati. Ini memberi isyarat untuk mencapai derajat takwa impossible bila kita sendiri tidak suka mendengar. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah, disambung dengan wasma'u wa ati'u, dengar dan taatilah kebenaran yang disampaikan. Walau ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Walaupun yang menyampaikan kebenaran itu seorang hamba abdi berbangsa Habsyi, seperti Bilal, kulitnya hitam, bukan orang Arab, latar belakangnya hamba sahaya, tidak punya rupa, tidak punya harta, tidak punya kedudukan. Walau, jadi dalam mendengar kebenaran, jangan tengok siapa orangnya. Dia habib ke bukan habib ke, dia kiai ke bukan kiai ke, dia pakai jubah ke atau pakaian biasa ke. Bukan itu ukuran. Ukuran itu kebenaran. Walaupun yang menyampaikan itu seorang hamba abdi berbangsa Habsyi. Oleh sebab itu, bila umat Islam Nusantara keberatan untuk menerima pandangan Zakir Naik yang menyampaikan ajarannya berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi, ditolak Zakir Naik karena dia orang India, bukan orang Malaysia, bukan orang Indonesia, bukan orang Singapura. Ciri-ciri Yahudi dan Nasrani ada pada Muslim dan Muslimat tersebut. Memahami Quran mesti macam itu. Sebabnya Quran berkuat kuasa, berlaku sampai hari kiamat ajaran. Nah, satu lagi, motif utama Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin penyembah berhala Mekah menerima Muhammad
menolak Muhammad, mereka enggan menerima Muhammad. Bukan karena Muhammad lain bangsa, lain suku. No. Nabi Muhammad orang Arab, bangsa Quraisy lagi, suku yang paling mulia. Apa motif mereka tolak ajaran Nabi Muhammad? Karena ajaran Muhammad bercanggah dengan adat istiadat, tradisi nenek moyang. Nenek moyang kata Tuhan itu banyak, tiba-tiba Muhammad bawa Tuhan itu satu. Tiba-tiba Nabi Muhammad melarang berzina, berjudi, minum arak, berbunuh-bunuhan. Nah, kami tolak. Ini yang banyak melanda umat Islam Nusantara. Ustaz tidak kata semua. Sikit-sikit bila ditanya, ngapa buat macam itu? Nenek moyang buat dulu macam itu. Nenek moyang buat mesti betul. Bila Muslim Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Nusantara berpandukan kepada kepercayaan, keyakinan nenek moyang, cara amal ibadat nenek moyang, maknanya ciri-ciri Abu Jahal, Abu Lahab ada pada Muslim dan Muslimat tersebut. Itu dia pengajaran yang Ustaz janjikan semalam. 2 hari yang lalu. Mustahak memahami ini. Jadi motifnya ada 2. Ahli kitab motifnya karena Muhammad bukan bangsa mereka. Musyrikin pula karena Muhammad bawa ajaran berbeza dengan ajaran nenek moyang. Ustaz kira itu pun sudah faham. Memahami itu pun dah cukup dah. Itu sebabnya Ustaz sebut. Oleh itu, jika ada di kalangan umat Islam hari ini yang menolak suatu kebenaran, disampaikan hanya karena pendakwah yang menyampaikan kebenaran itu bukan dari golongannya, maka itu bermakna pada diri Muslim tersebut terdapat sifat kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Demikian juga, jika kebenaran disampaikan itu ditolak karena ajaran itu bercanggah dengan kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang, maka pada diri Muslim tersebut terdapat sifat kafir musyrikin, Arab jahiliyah, penyembah berhala. Na'udzubillah min zalik. Kita mesti ingat selalu kaedah penting dalam ilmu tafsir. Al-ibrah bi umumil alfaz, la bi khususil asbab. Ustaz, mengapa hubung kait dengan kita orang Melayu? Itu kan Yahudi Nasrani dulu. Faham-fahamlah kaedah ini. Ustaz ulang, boleh dikatakan setiap mengajar tafsir, Ustaz bawa kaedah utama ini. Pengajaran di dalam Al-Quran adalah berdasarkan umum lafaz-lafaznya, bukan terbatas kepada khusus sebab-sebabnya. Maknanya, ayat itu turun memanglah sebabnya karena sikap Yahudi, Nasrani dan musyrikin zaman itu. Tapi pengajarannya bukan untuk mereka. Quran berkuat kuasa ajarannya hingga kiamat. Oleh itu, kita jangan batasi pengajaran ayat di atas khus untuk orang-orang kafir sahaja, tetapi ancaman neraka jahanam sifatnya umum, termasuk juga umat Islam, jika ternyata mereka bersikap menolak kebenaran. Nah, berikut ini Allah sebut tentang orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Pada ayat ini pula Allah menegaskan bahawa orang-orang yang beriman dengan hati mereka kepada Allah, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dan hari akhirat, dan orang-orang yang melakukan amal saleh
dengan anggota mereka. Iman dengan hati, iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari akhirat. Amal pula buat suruhan Allah, apakah yang namanya ibadat atau muamalat, mereka lah sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah. Hati-hati ya beri nama anak perempuan. Khairul bariyah okey, sebaik-baik makhluk. Tapi ada yang memberi nama anak Syarul bariyah. Ustaz punya murid dulu pada tahun 85 pernah mengajar di sekolah menengah dulunya. Ada murid itu namanya Syarul bariyah. Ya Allah, kamu tahu ke apa nama Syarul bariyah? Apa maknanya? Tak tahu Ustaz. Ayah beri nama gadis. Form 5. Akhirnya karena Ustaz waktu itu juga mengajar tengah hari ketika lunch hour. Di satu pejabat. Akhirnya Ustaz bawa anak tersebut ke pejabat, minta tukarkan nama dia. Dari Syarul bariyah kepada Khairul bariyah. Sebabnya memberi nama anak bukan hanya sekedar sedap didengar, tapi kena faham makna setiap nama anak atau cucu yang diberikan. Kita dah belajar dah beberapa minggu yang lalu 7 perkara yang patut kita buat sempena kelahiran baby. Satu di antara 7 itu tasmiyah, pemberian nama. Baik, alhamdulillah akhirnya berhasil. Dirubah namanya. Sebab kata Nabi, nama ini pun mempengaruhi akhlak atau perilaku seseorang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Abu Hurairah dan sebahagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atau hujjah untuk menguatkan pendapat mereka bahawa orang-orang yang beriman lagi beramal saleh adalah lebih afdal daripada para malaikat. Oh, orang beriman lagi beramal saleh lebih mulia daripada malaikat. Kata Abu Hurairah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika hum khairul bariyah." Merekalah sebaik-baik makhluk. Ini dikuatkan lagi riwayat dari Aisyah, isteri Rasul radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man akramul khalqi 'ala Allah?" Siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah? Siapakah makhluk yang paling mulia di sisi Allah? Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, apakah kamu tidak membaca ayat?" Lalu Nabi pun membaca ayat tadi. Adapun orang-orang yang beriman lagi melakukan amal-amal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Lalu Rasulullah membaca ayat 7 Al-Bayyinah tadi. Hadirin dan hadirat semua kita tahu, malaikat adalah makhluk yang paling taat pada Allah. Sebab mereka hanya dibekali akal tanpa nafsu. Adapun orang yang mendakwa bahawa iblis itu berasal dari malaikat, itu adalah khurafat. Tak betul. Sebab itu bercanggah dengan ayat 50 dari surah Al-Kahfi. Kana minal jinni. Iblis itu berasal daripada jin. Oleh sebab itu malaikat
Kalau berbuat baik senantiasa, itu wajar-wajar saja. Tapi manusia selain diberi akal juga diberi nafsu. Kalau manusia boleh jadi orang baik, maknanya mereka struggle. Mereka terpaksa berjuang melawan hawa nafsu. Nafsu ingin bawa ke kiri, mereka ingin bawa akal, ingin bawa ke kanan. Malaikat tak struggle sebab dia hanya ada akal tanpa nafsu. Manusia ada akal, ada nafsu. Itu sebabnya Umar pernah ditanya. Nanti kita akan sampai pada ayat itu. Ayat 3 dari surat Al-Hujurat. Wahai Umar, manakah yang lebih tinggi derajat? Orang yang berhasrat tidak buat maksiat, lalu dia tidak jadi melakukan maksiat tersebut. Dengan orang yang tidak berhasrat tidak buat maksiat. Ustaz ulang. Wahai Umar ibn al-Khattab, manakah orang yang lebih mulia di sisi Allah, yang tinggi dan mantap imannya, antara orang yang tidak buat maksiat, tapi dia tidak jadi buat maksiat. Dia lawan dengan orang yang tidak ada sama sekali hasrat untuk buat maksiat. Kata Nabi, maaf, kata Umar, orang yang berhasrat atau berkeinginan untuk buat maksiat, lalu dia tidak jadi buat karena dia lawan. Seperti orang yang ada di kota, macam-macam kemudahan untuk buat maksiat boleh. Berbeza dengan orang di kampung. Night club tidak ada, karaoke tidak ada, pusat pelacuran tidak ada, pusat perjudian tidak ada. Mereka tak buat itu karena tidak ada kemudahan untuk itu. Ingatlah, derajat iman orang yang berada di kota lebih tinggi. Andai kata mereka juga tidak buat maksiat. Kata Umar, lihat ayat 3 surat Al-Hujurat. Sebab mereka adalah orang yang diuji oleh Allah. Baik hadirin dan hadirat, jadi syarat untuk menjadi orang yang atau makhluk yang terbaik, mesti mantapkan iman dan mesti beramal saleh. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Allah, di sisi Tuhan, mereka ialah syurga. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah reda terhadap mereka dan mereka pun reda kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Hadirin dan hadirat, ini dia ganjaran untuk makhluk yang terbaik tadi, karena memiliki iman dan amal saleh. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa Dia akan memberi balasan di akhirat kepada orang-orang yang beriman lagi beramal saleh, bahwa untuk mereka syurga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka akan berada di dalamnya dengan penuh nikmat, kekal abadi selama-lamanya, tidak akan berakhir dan tidak akan keluar dan tidak akan mati. Allah SWT reda kepada mereka karena mereka mentaatinya dan menerima syariatnya, dan mereka juga reda kepadanya. Mereka juga reda kepada Allah karena anugerah pahala dan ganjaran yang tidak terhingga banyaknya.
Namun demikian, Allah SWT mengingatkan bahawa ganjaran yang luar biasa itu hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang mempunyai rasa takut kepadanya. Perasaan takut seseorang kepada Allah akan mendorongnya untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan menyembahnya seolah-olah dia melihat Allah. Dan selanjutnya perasaan takut pula lah yang akan mendorong seorang untuk meninggalkan segala maksiat dan dosa. Kelebihan perasaan takut di atas yang akhirnya membawa seseorang kepada nikmat yang abadi adalah hasil dari ilmu yang dimilikinya. Ilmu. Mesti ada ilmu. Karena perasaan takut tidak akan muncul tanpa ilmu. Sebagaimana kata-kata orang Arab, la khasyata bila ilmin. Tidak akan ada takut bila tidak ada ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu tentang bahayanya gula, kita terus akan minum gula. Padahal dia boleh membawa kepada diabetik. Diabetik pula boleh merembet kepada sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Ilmu lah yang membuat orang akhirnya jadi takut. Macam itulah. Kalau kita tidak tahu betapa besarnya azab di akhirat nanti, membuat kita tidak takut terhadap apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, mengetahui kandungan Al-Quran dan Al-Hadith jadi syarat. Sebab itu ada ilmu. Itu sebabnya Allah berfirman dalam Al-Quran untuk menguatkan lagi bahawa orang alim, orang yang berilmu, merekalah orang yang paling takut pada Allah. Ini ayatnya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama ini plural dari alim. Alim ini orang yang berilmu. Surat Fatir ayat 28. Oleh itu, kita wajib menuntut ilmu. Ilmu tentang Allah. Ini dia, Al-Asma'ul Husna. Ilmu tentang Allah. Perkara-perkara yang dia sukai dan perkara-perkara yang dia benci, itu tertera dalam Quran dan Sunnah. Itu sebabnya kita perlu belajar tafsir dan sunnah Nabi. Janji-janjinya yang baik-baik dan janji-janjinya siksaannya semua tertera dalam Al-Quran. Hanya ilmu jenis inilah yang boleh menghasilkan perasaan takut di atas. Jadi sangat bersesuaian kita bahas ini dengan cadangan Ustaz 2021. Kita perlu kepada 7 cabang ilmu yang insya-Allah bila kita dalam mempelajarinya sebulan 2 bulan kita mati. Padahal kita ada azam untuk menyempurnakan keislaman kita. Segala yang kita belum tahu insya-Allah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat, agak panjang hari ini sampai 1 jam 40 minit kita bahas tentang surat Al-Bayyinah. Nah, sisa waktu ini kita gunakan insya-Allah kalau ada pertanyaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.